Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau empat-empat ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat. Ya. Tubuh kembali ke Allah artinya apa? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Itu gunanya kita belajar syariat supaya selamat tubuh ini. Maka syariat itu jalan bagi tubuh. Ya, maling dilarang oleh Allah. Nggak tahu kita kalau maling itu dilarang nggak kita kerjakan. Begitu kita langgar, ditangkap kawan, digebuk berdarah-darah, nggak selamat pula. Ya, nah, korupsi itu maling, ya nggak boleh kita lakukan. Nah, kita laksanakan, kita ambil uang orang korupsi, ditangkap KPK. Masuk sel, enggak selamat pula. Makanya syariat itu jalan bagi tubuh gitu ya. Nah, kalau dalam keseharian kita telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, yang perintah kita lakukan, yang larangan kita tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakukan, nah satu dimensi berhasil. Ya, tinggal kita meningkatkan ke yang kedua. Alhamdulillah satu sudah berhasil, tinggal mempertahankan saja. Ya, bagaimana supaya jangan terjerumus ya ke jurang yang tidak baik gitu ya. Masuk kepada dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Ilmu syariat itu yang terpenting itu fardu ain. Yang mau kita kerjakan secara individu. Sebab ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Ya, misalnya penyelenggaraan jenazah itu kewajiban kolektif. Ada 2-3 orang saja yang melaksanakan, yang lainnya sudah lepas dari dosa. Nah, tapi kalau fardu ain itu setiap kita nggak bisa diwakili. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, gitu ya. Bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji, itu kewajiban individu. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak di urusan syariat. Nah, kalau kita sudah bisa memahami dan melaksanakan sebatas fardu ain, nah, saya pikir sudah cukup untuk modal kita dalam beribadah. Nah, tinggal kita tingkatkan ke arah yang lain. Nah, kita jangan terjebak di situ. Misalnya begini, pengajian sering, tapi pengajian hari ini kita bicara cara berwudu. Besok kita bicara tentang cara-cara sholat. Besok lagi kita bicara fikih mawaris. Besok lagi fikih munakahat. Besok lagi sejarah Islam, tarikhul Islam. Ya. Besok lagi kita mungkin belajar apalah misalnya fikih munakahat. Nah, itu fikih semua itu syariat semua. Jadi walaupun sudah lama kita ngaji, kalau itu aja yang kita bahas, itu ya nggak naik kelas. Ya. Jadi kita hanya bicara masalah yang di luar. Itu ibarat buah itu kulit. Maka ilmu syariat itu sering disebut ilmu kulit. Ya, kenapa ilmu kulit? Karena kalau ibarat buah kan yang kelihatan kan kulitnya dulu. Nah begitu juga ilmu syariat. Orang nggak tahu kaitannya orang Islam atau bukan. Kalau nggak kelihatan perbuatannya, ya, kita mengatakan kita beragama Islam, tapi sholatnya nggak pernah kelihatan, baca Quran nggak pernah kedengaran, orang puasa dia nggak puasa. Nah, gimana kita mengatakan kita orang Islam? Namanya yang dilihat orang itu adalah lahirnya dulu, maka disebut kulit. Nah, yang kedua iman. Nah, iman itu menurunkan ilmu akidah atau ilmu hakikat. Nah, kalau sudah iman nggak bisa diucapkan, nggak bisa dilihat, nggak berbentuk.
Walaupun bapak ibu ngomong saya ini orang beriman, itu omongan mulut ya. Jadi iman itu bukan omongan. Iman itu keyakinan hati. Makanya nggak bisa disebut, nggak bisa dilihat. Maka saya bilang tadi, walaupun ribuan kali kita ngomong, oh saya ini orang beriman, itu kan omongan mulut dia. Ya mulut bisa saja ngomong, orang non muslim juga bisa saja ngomong. Tapi yang namanya iman, keyakinan hati itu tidak terlihat. Ya, apakah bapak-bapak ini beriman kepada Allah atau tidak? Nggak ada yang tahu. Nah, kenapa? Karena nggak kelihatan bentuk iman seperti apa, di mana letaknya nggak kelihatan. Paling-paling yang terlihat itu adalah gejala yang ditimbulkan iman. Nah, itu yang kelihatan. Oh bapak itu orang beriman. Dari mana kamu tahu? Nah dia sholat. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Si ibu itu orang beriman. Dari mana tahu? Oh dia pakai jilbab. Dia pakai mukena. Nah, itu gejala yang ditimbulkan iman. Tapi yang namanya gejala itu bisa saja dibikin-bikin, Pak. Ada orang non muslim tapi dia pakai koko, pakai pici, gitu ya. Kemudian dia pergi ke masjid, gitu. Kelihatan lahirnya orang Islam, tapi sebenarnya bukan. Nah, jadi kalau hanya lahirnya saja bisa dikibulin, Pak. Ya. Jadi yang namanya iman itu keyakinan hati, tidak bisa dilihat, nah, tidak bisa diucapkan. Nah, ibaratnya nasi, ya. Bapak ibu dari kecil makan nasi sampai sekarang kan, kalau orang tanya kira-kira rasa nasi itu apa? Apa rasa nasi, Pak? Nah, nggak ada yang tahu kan? Nah, walaupun kita tiap waktu kita makan nasi terus. Nah, kalau kita katakan oh nasi itu hambar, tepung juga hambar. Kira-kira hambar tepung sama nasi beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Coba cerita. Nggak bisa. Keluh lidah. Nah paling-paling kita kalau orang nanya apa rasa nasi, itu nasi makan biar tahu rasa. Setelah dia makan, oh begini rasanya nasi. Nah, coba cerita apa rasanya, nggak bisa juga. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi iman itu keyakinan hati. Nah iman kita ini kan iman tauhid, ya. Akidah kita akidah tauhid. Makanya kita perlu pelajari ilmu tauhid. Kita pelajari ilmu akidah. Ya. Kadang-kadang disebut ilmu akidah, kadang disebut ilmu tauhid, gitu. Bisa disebut ilmu kalam, bisa disebut ilmu hakikat. Kan. Nah yang ketiga itu ihsan. Ihsan ini menurunkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu terbagi dua. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Nah, makanya 4 bidang ilmu dalam Islam. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat turunan daripada Islam, tarekat turunan daripada al-ihsan, hakikat turunan daripada iman, ma'rifat juga turunan daripada al-ihsan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau kita mau ngaji apa? Ngaji syariat, apa ngaji tarekat, apa ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat. Nah, kenapa harus 4 bidang ilmu ini? Karena diri kita ini terdiri dari 4 dimensi, 4 lapis. Ya. Jadi semua kita ini, diri kita ini 4 lapis. Nah, lapis pertama disebut dengan tubuh atau jasmani. Yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Dan yang keempat rahasia diri. Nah, semua kita ini punya ini. Nah ini yang perlu dibina, Pak. Ya, yang perlu dibina 4 macam ini. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Dan yang kembali ke Allah yang kita katakan inna lillah itu wa inna ilaihi raji'un itu ya ini yang kembali itu yang 4 ini. Maka sering saya katakan kembali ke Allah itu bukan mati.
Mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Ya. Yang kembali ke Allah itu 4 ini. Ya. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau 4 ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat. Ya. Tubuh kembali ke Allah, artinya apa? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Itu gunanya kita belajar syariat supaya selamat tubuh ini. Maka syariat itu jalan bagi tubuh. Ya, maling dilarang oleh Allah. Nggak tahu kita kalau maling itu dilarang nggak kita kerjakan. Begitu kita langgar, ditangkap kawan, digebuk berdarah-darah, nggak selamat pula. Ya, nah. Korupsi itu maling, ya nggak boleh kita lakukan. Nah kita laksanakan, kita ambil uang orang korupsi, ditangkap KPK, masuk sel, nggak selamat pula. Makanya syariat itu jalan bagi tubuh, gitu ya. Nah, kalau dalam keseharian kita telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, yang perintah kita lakukan, yang larangan kita tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakukan, nah satu dimensi berhasil. Ya, tinggal kita meningkatkan ke yang kedua. Alhamdulillah satu sudah berhasil, tinggal mempertahankan saja. Ya, bagaimana supaya jangan terjerumus ya ke jurang yang tidak baik gitu ya. Masuk kepada dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah, hati itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Hati itu punya Allah. Maka disebutlah qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu disebut baitullah, hati si al-mu'min. Ya. Kenapa hati si al-mu'min? Si al-mu'min itu artinya ruh kita. Bukan hatinya orang-orang beriman, bukan. Hati si al-mu'min. Karena hati itu ada hati fisik, ada hati fisikis. Ada hati tubuh, ada hati ruh. Kalau hati tubuh, lambangnya jantung. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ya, ketahuilah di dalam tubuh Adam itu ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hati yang disebut dengan hati fisik, hati tubuh. Lambangnya jantung. Jantung kita ini mengambil sari makanan yang kita asup, lalu kemudian diolah sedemikian rupa, menghasilkan 2 buah zarah darah. Zarah darah merah dan zarah darah putih. Nah, ketika penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh kita, maka tubuh ini bertenaga, bersemangat. Ya. Tapi ketika penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna, maka tubuh kita ini lemah, lesu, letih, tak bersemangat. Nah, tak bertenaga. Nah itu namanya apabila baik, baik sekujur tubuh, apabila jelek, jelek sekujur tubuh. Nah begitu juga zarah darah putih. Ketika penyebaran zarah darah putihnya bagus, maka tubuh menjadi imun. Bibit penyakit yang di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak gampang masuk. Nah, itu namanya zarah darah putih. Nah ini namanya hati fisik. Hatinya tubuh. Ada hatinya ruh. Itu yang disebut dengan qalbul mu'minin itu. Qalbul mu'minin baitullah. Ya, hati si al-mu'min. Nah, si al-mu'min itu ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu pancaran, cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi kalau al-mu'min miratul mu'min, si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min, itu artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Nah, jadi si al-mu'min. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang disebut baitullah. Nah kalau yang al-mu'min, yang baitullah, hati si al-mu'min ini enggak berbentuk.
ya, nggak ada lambang dalam tubuh kita ini, ya tidak berbentuk. Cuman dia berlapis. Ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun di tubuh Adam itu sebuah istana yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini hati lapis pertama. Hati lapis pertama namanya As-Sudur. Ya, makanya buku pengasah Abah Nom itu ada namanya Miftahus Sudur. Ya, kunci pembuka hati, bukan pembuka dada, pembuka hati. Hati lapis luar. Ibarat rumah itu pintu luar. Gimana kita mau masuk kalau pintu luarnya belum dibuka? Kan gitu. Nah, ini yang lapis pertama, ya. Di dalam sudur itu ada qalab, ini lapis kedua. Dalam qalab itu ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah. La ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan kecuali aku. Nah, ke sana kita mengarah, ya. Jadi perjalanan kita menuju ke lapis yang ke-9. Mulailah dari awal terus. Nah, makanya dalam kita mengkaji ilmu tauhid terutama itu melusuri lapis ke-9 ini. Nah, mula-mula ada zon dulu. Zon itu praduga. Ya, nyangka-nyangka. Ya, ini masih zon. Nah, saya itu naik kepada waham, ragu-ragu. Naik kepada syak, ragu-ragu juga. Ya, cuman sudah agak banyak ke positifnya. Nah, naik kepada yang keempat yakin. Naik kepada yang kelima ilmu yakin. Ya. Nah, kalau yang tadi yakin tapi enggak berdasar. Kenapa Anda yakin Tuhan itu Allah? Yaitu banyak orang yang bertuhan sama Allah. Kata mak, kata bapak, Tuhan kita itu Allah. Ya. Sekeliling kita itu semuanya bertuhan ke Allah. Nah, kita yakin aja itu. Tapi sudah tahukah kamu tentang Allah itu? Nah, belum tahu. Ini namanya masih hanya yakin tapi tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Ini namanya iman keturunan. Ya, bapaknya orang Islam, nah spontanitas anaknya orang Islam gitu. Kadang-kadang juga banyak perbuatan yang melanggar aturan Islam. Nah, yang kelima, nah, tadi ya zon, waham, syak, yakin, ilmu yakin. Nah, yang keenam ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Yakin karena telah merasakan, telah menyaksikan. Ya, kita telah menyaksikan betul. Naik kepada yang ketujuh disebut hakul yakin. Nah, keyakinan yang sudah tak tergoyahkan lagi. Naik ke 8 ini kesadaran yang tinggi. Itu dalam istilah Isra Mi'raj ini sidratil muntaha. Nah, sidratul muntaha itu kesadaran yang tinggi. Nah, naik ke yang ke-9 disebut ya kembali ke Allah. Yang kata Allah, Anallah la ilaha illa ana. Jadi sampai kepada kesadaran tingkat tinggi sampai kita duduk di tauhidnya itu. Nah, kalau sudah sampai ke situ selesai perjalanan hidup. Ya, bak kata orang ibarat berjalan tiba di Allah baru berhenti. Ya. Bukan tiba di pahala, Pak. Bukan tiba di surga. Nah, kita ini maaf ya nih, selalu diiming-imingkan dengan pahala melulu gitu. Benar itu informasi dari Rasul itu kan. Dari Allah kan sudah jelaskan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas, namanya pahala.
Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti dibalas, namanya dosa. Nah, jadi kalau sudah diinformasikan begitu, ya sudah, bukan tujuan, ya. Itu untuk membuat kita berhati-hati. Ya, berhati-hatilah kita agar kita tidak terjerumus ke jurang dosa dan berbuat baik sebanyak-banyaknya agar pahalanya banyak, gitu. Jadi nggak perlu kita menuju pahala, gitu. Makanya sering saya katakan orang yang beramal mengharapkan pahala sama saja mancing di ikan di dalam ember. Ya, yang nggak perlu dipancing lagi masih juga dipancing. Ndak kojo-kojo kata orang Sumatera Barat, orang Payakumbuh. Ya. Mubazir pak, goreng aja masih dipancing lagi. Nah, ini mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Emangnya nggak percaya sama Allah tak? Ya, dan informasi, ya. Jadi kita tidak terobsesi di situ. Karena pahala bukan tujuan. Pahala itu upah. Makanya kalau orang beribadah masih mengharapkan pahala, masih upahan sama Tuhan, belum jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ada. Ini baru tunggang-tunggik sholat 2 rakaat minta upah sama Tuhan. Allah begitu banyak berikan rahmat sama kita, mana Allah minta bagian? Enggak ada. Nah, jadi itu. Jadi saya ingatkan betul, jangan menjadi tujuan pahala itu, Pak. Karena itu sudah otomatis. Ada. Surga bukan tujuan, itu kenikmatan. Ya, itu rahmat dari Allah. Ya, jadi nggak bisa dibeli surga itu, Pak. Apakah setelah kita beribadah sekian banyak udah dijamin masuk surga? Belum tentu loh. Ya, nggak bisa dibeli. Nah, maka jangan salah kaprah. Ya, tujuan kita bukan ke surga, tujuan kita kembali ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini pertama. Ini sudah sering kita baca, cuma kadang-kadang enggak terarah, terpikirkan oleh kita. Ya, arah hidup ini kemana? Kembali ke Allah dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ya, Tuhanmu, jangan kembali ke Tuhan orang lain, Pak. Kita kan punya Tuhan masing-masing. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa kan apa? Ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Ibu berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Ya kembalilah ke Tuhannya masing-masing, gitu. Enggak pernah kita berdoa ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah, enggak. Cuman kadang-kadang kita sendiri enggak kenal sama Tuhanku itu. Kita minta kepada Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya. Tapi kita enggak kenal siapa Tuhanku itu, gitu. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Jadi tujuan kita kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke Tuhan. Nah, setelah kita sampai kepada Allah, udah kembali kita ke Allah, ya dah. Oleh Allah maka digolongkan kita dalam komunitas hamba-hambanya. Masuk dalam komunitas orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku hamba Allah, bukan. Ya, banyak orang ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah nggak mengakui dia sebagai hambanya. Kenapa begitu? Gimana mau Allah mengakui sebagai hambanya? Hidup kita menghambakan sama nafsu, hidup kita menghambakan sama duit, menghambakan sama jabatan, bukan menghambakan dia sama Allah. Gimana Allah mengakui kita sebagai hambanya? Nah, jadi begitu kita sudah hamba Allah. Ya, siapa hamba Allah itu? Para solihin, orang-orang yang soleh, itu ya. Para aulia, para suhada, gitu ya. Para ambia, para mursalin. Nah, ini saudara-saudara kita, kan? Ya, masuk dalam komunitas itu loh.
gitu. Maka sebenarnya dari sekarang sudah kelihatan siapa saudara kita di sana di akhirat itu. Ya. Nah, siapa yang sering kita temui yang jadi teman kita. Ya, jadi kalau kita banyak berteman dengan orang-orang tidak baik, khawatirnya kita juga akan terseret ke tidak baik. Maka ketika Luqman Al-Hakim kasih nasihat sama anaknya, "Nak, ya kalau kamu cari teman, carilah orang yang hatinya selalu ingat ke Allah. Sebab kalau kau tidak punya ilmu, engkau akan bisa belajar dengan mereka sehingga engkau pun jadi ingat ke Allah, dekat sama Allah. Tapi jangan cari teman orang yang hatinya jauh dari Allah." Ya. Kenapa? Kalau kau tidak punya ilmu, kau akan terseret dengan kejahatan mereka. Kalaupun kau punya ilmu, ilmumu nggak ada gunanya buat mereka. Nah, jadi carilah orang yang hatinya ingat ke Allah. Jangan bermajlis kepada orang yang hatinya tidak pernah ingat kepada Allah. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Tidak ubahnya seperti pohon yang rindang hidup di tengah-tengah pohon-pohon kering. Nah, kenapa? Karena ruh kita itu kan ibarat angin lalu, Pak. Ruh kita itu ibarat angin lalu. Nah, angin itu kalau meniupi bangkai bau busuk yang sangat busuk itu. Sebenarnya angin itu nggak ada bau, nggak. Cuma karena dia melewati bangkai, nah bau busuk yang dibawa angin tadi. Tapi kalau dia melewati minyak wangi, dia harum semerbak mewangi. Ya, nah begitu ruh kita nih. Ya, kalau keluar masuk kita itu selalu berdampingan dengan orang-orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, banyak bikin maksiat, nah akan terbawa-bawa. Ya. Jadi berkawan kita dengan orang baik akan terbawa-bawa menjadi baik. Berkawan dengan orang tidak baik akan terbawa-bawa menjadi orang tidak baik, kata. Nah, maka oleh karena itu kita pilihlah ya yang membawa kita dekat kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi artinya setelah kita kembali ke Allah, kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Makanya jangan heran, misalnya sebelum belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, banyak kawan kita, Pak. Ya, tapi begitu mereka tahu kita sudah belajar tarekat, belajar zikir, belajar tasawuf, mulai mereka menjauh satu-satu. Nah, kadang-kadang ya bertemu aja nggak mau salaman. Ada cerita jamaah Pak itu, gimana Buya katanya. Dulu ada teman saya dekat benar, ya sering datang ke rumah. Begitu dia tahu saya belajar tarekat, jangankan datang ke rumah, salam ketemu nggak mau salaman lagi, mengot katanya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Ya, kita lagi ibaratnya lagi di ayak itu. Lagi diayak, mana yang betul-betul beras, mana yang gabah itu disisihkan. Nah, kenapa? Karena kita masih belum kuat iman kita. Ya, itu sayangnya Allah ke kita. Nanti kalau tetap bergabung dengan mereka, akhirnya kita terseret dengan kejahatannya, ujung-ujungnya kita tidak lagi ingat kepada Allah. Nah, maka Allah sisihkan dulu, ya kan? Ada orang benci sama kita, enggak apa-apa, jangan kecil hati. Kita belajar tarekat, kita belajar tasawuf, dibenci kawan, enggak apa-apa, silakan aja. Itu tandanya Allah lagi menjaga kita. Ya, jangan sampai kita terseret dengan mereka. Dan bahkan sangat boleh jadi Bapak Ibu gitu, akan ketemulah kita dengan orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah. Ya, mungkin ketemu di bis kita ngobrol baru sekali ketemu, tapi terasa sudah seperti saudara, seperti keluarga, sudah akrab begitu. Baru sekali ketemu. Mungkin kita ketemu dengan orang lain yang kita nggak kenal, gitu ya. Tapi satu frekuensi kita. Ya, itu banyak kawan-kawan kita akhirnya mengelompok ke situ. Dia akan tersisih sendiri nanti.
Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita digabungkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah, maka pada akhirnya Allah suruh ya, wadkhuli jannati. Nah sekarang silakan masuk ke dalam surga aku, kata Allah. Jadi Allah yang ngasih, Pak. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk surga, diusir malaikat nanti. Siapa lu, katanya. Nah, jadi ketemu Allah itu dulu. Makanya di dalam doa munajat selalu kita sebut ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita kembali ke Allah itu dulu. Ya, singkirkan dulu dalam pikiran kita urusan pahala, urusan surga. Nah, isilah pikiran kita gimana kita kembali ke Allah dulu. Ini yang pokok. Ya, nah, untuk bisa kita kembali kepada Allah itu mesti kita kenali dulu. Kenali Allah itu. Dan itu tugas utama Bapak Ibu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Ya, kenali dulu siapa Allah itu, gitu. Kalau kita menyembah Allah yang kita pahami nama alif lam lam ha, itu malah syirik itu, Pak. Nah, kita bukan nyembah nama, nyembah yang punya nama, ya. Yang punya nama Allah itu kan banyak namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, itu kan nama dia semua itu. Nah, salah satu namanya Allah, gitu. Nah, siapa yang bernama Allah ini? Nah, itu perlu kita kaji, kita kenali. Itu gunanya kita mengkaji ilmu tauhid. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya 4 bidang ilmu tadi terhimpun di dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi 4 bidang ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu terhimpun dalam 2 kalimat syahadat. Nah, makanya 2 kalimat syahadat itu pokok. Ya, rukun Islam itu ada kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ya, 2 kalimat syahadat itu pondasi, tempat berdirinya bangunan. Maka ini harus kuat ini, ya. Kalau tidak kuat, itu roboh nanti bangunan di atasnya. Nah, itu 2 kalimat syahadat ibarat tempat berdirinya bangunan atau pondasi, cakar ayam. Nah, kalau mau kuat kan gitu. Nah, kemudian salat tiang-tiangnya. Kemudian zakat itu dinding-dindingnya. Apa namanya? Pintu dan jendela. Zakat itu pintu dan jendela. Puasa dinding. Haji atap. Nah, jadi sebuah bangunan. Jadi kalau kita sudah ada yang 5 ini, ya telah berdirilah sebuah bangunan. Tinggal lagi kita mempercantik. Ada orang yang nggak puas kalau dindingnya cuma bata merah, kali plaster. Ya. Ada yang nggak puas dengan plaster, pakai keramik. Nggak puas dengan pakai keramik, pakai granit, gitu ya. Ada yang nggak puas pakai granit, dia terpropil juga, gitu. Jadi semakin banyak aksesorisnya semakin indah. Maka sunat-sunat itu memperindah ya amaliyah kita. Kalau yang wajib-wajib itu mah modal itu, Pak. Ibarat orang dagang, yang wajib-wajib itu modal, gitu. Yang untungnya mana? Sunat-sunatnya. Ya, kalau kita nggak pernah lakukan sunat nggak ada untung, balik modal aja. Nah, mendingan kalau balik modal, kadang-kadang kita rugi, modal aja nggak pulang, gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa dalam 2 kalimat syahadat? Nah, kita perhatikan. 2 kalimat syahadat itu paling tidak 5 tahapan yang perlu kita kaji. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tanya kepada yang ahlinya. Ya, jangan nanya kepada yang bukan ahlinya. Kalau kita nggak tahu, nanya sama orang yang nggak tahu. Nah, sama-sama nggak tahu. Kalau bahasa Lampungnya sekoh pada anguh. Nah, nggak dapat kita, nggak paham kita nanti. Yang pertama kita perlu tahu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama.
Kalau ibarat orang non muslim ketika dia akan masuk Islam, nah dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu cara mengucapkan, lalu dia berikrar. Setelah berikrar, maka muslim namanya. Setelah dia muslim, timbul kewajiban. Wajib sholat, puasa, zakat, haji. Ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Nah makanya pertama ilmu fikih dulu. Nah yang kedua, kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Gimana cara mengamalkannya? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah cara belajarnya namanya talqin zikir. Cuman di kita ini ketakutan Pak mau talqin. Jangan mau talqin, dikubur dulu mau ditalqin katanya. Makanya orang nggak mau talqin zikir. Kenapa? Paham dia kalau talqin itu dikubur dulu. Itu mah talqin mayat. Talqin zikir, belajar cara berzikir. Kayak tadi kan. Nah, ada zikir, dua zikir yang kita amalkan tadi. Zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Ada zikir di dalam hati. Melatih lidah dengan zikir la ilaha illallah, melatih hati dengan zikir ismu zat. Dan itu dua-duanya perintah. Jadidu imanakum kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah maka kita berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak. Ya, kenapa? Karena untuk memperbarui iman. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Maka setelah selesai sholat kita zikir la ilaha illallah minimal 165. Nah kita biasakan. Nah, sudah jadi pakaian. Makanya saya sering ingatkan, jangan zikirnya setelah sholat itu ketika giliran saya ngaji. Ketika bukan giliran saya nggak pernah zikir lagi. Itu bukan, zikir itu bukan punya saya, bukan. Ya, zikir itu punya Allah, kebutuhan kita semua. Ya, nah. Mau siapapun yang menyampaikan pengajian, dimanapun kita sholat, siapapun imamnya, tetap selesai sholat la ilaha illallah. Kenapa? Ini melatih lidah kita memperbarui iman. Itu kebutuhan. Zikir bukan kewajiban Bapak Ibu. Zikir itu bukan kewajiban. Ini makan ini bukan kewajiban. Tapi kebutuhan. Kenapa makan? Ya butuh. Udah lapar. Ada? Ya kan makan itu kan bukan kewajiban. Makan nasi bukan kewajiban. Kebutuhan tubuh. Ya ada? Ya perlu lapar ya makan kan gitu. Apalagi sudah ada di depan kita. Apalagi nggak dimakan. Ada. Nah zikir itu kebutuhan ruh, sama-sama kebutuhan. Ya. Cuman kadang-kadang orang merasa nggak butuh, gitu. Sama orang lapar merasa sudah tak enak makan. Sudah terlalu lapar Pak. Iya, laparnya udah keterlaluan, nggak selera lagi makannya. Ya. Kalau diteruskan nggak makan-makan, nunggu dead aja ada. Nah, kenapa orang butuh zikir kok merasa nggak butuh? Khawatirnya terlalu banyak dosa, Pak. Numpuk dosa kita sampai sehingga tertutup. Ya. Ternur qalbi itu tidak memancar. Kenapa? Dosa kita menutupinya. Nah, jadi itu yang kedua, Pak. Jadi artinya ya belajar cara mengamalkan la ilaha illallah. Belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Makanya begitu kita zikir la ilaha illallah, begitu selesai tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kan dua kalimat syahadat. Ya, Allah dan Muhammad kan gitu. Ya.
Nah, yang ketiga, kita belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu mah kalimat bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah terjemahan alih bahasa. Bisa saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting kita ngerti. Mau dialihkan ke bahasa Lampung, nggak apa-apa. Nyak bersaksi mengedok Tuhan bakaja Allah. Nah, nyak bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Mau dialihkan ke bahasa Jawa, bahasa Palembang, terserah, yang penting ngerti. Tapi itu baru alih bahasa. Isinya apa? Mana isi dua kalimat syahadat itu? Nah, ini kadang-kadang kita lupa cari isi, Pak. Kita merasa bangga sudah hafal dua kalimat syahadat dari kecil sampai tua. Kalau hanya sekedar hafal, Pak, enggak terlalu spesial lah, enggak istimewa. Ya, kenapa enggak istimewa? Burung bio juga hafal, Pak. Anak TK juga sudah hafal. Jadi jangan hanya merasa cukup dengan hafal dua kalimat syahadat. Ya, itu mah kalimat. Isinya udah tahu belum gitu. Jangan hanya kita bolak-balik mengucap kalimatnya tapi nggak paham isinya. Mana isi dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tauhid. Maka kita belajar tauhid untuk memahami isi dua kalimat syahadat itu. Maka saya bilang sama jamaah di Arafah, kalau sudah tahu isi dua kalimat syahadat itu bukan dibaca lagi, diajak ngobrol sama dua kalimat syahadat itu. Nah, makanya kata kawan itu sudah selesai. Saya semenjak selesai ngaji, Bu ya, katanya sedang dengar ceramah. Ya syukurlah, saya bilang. Bukan dengan ceramahnya menjelang tidur katanya. Nah, dia yang ceramah, saya ngedengarin aja katanya. Nah, jadi itu. Jadi aja perlu tahu isi. Jadi kalau hanya hafal dua kalimat syahadat nggak tahu isinya, anak TK juga udah hafal itu. Kalau sampai tua hanya segitu, nah berarti nggak naik kelas, Pak. TK terus lah itu. Nah, alangkah ruginya kita gitu ya. Makanya kita perlu pelajari mana isinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu alla ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad rasul syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Tahu posisi. Nah, apakah diajarkan Rasul nih? Ya, diajarkan Rasul. Ya, kalau dalam bahasa hadis namanya hadis qudsi. Nah, salah satu contoh hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, man qala la ilallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang ngomong itu Rasul, tapi kunya itu Allah gitu. Kok bisa begitu? Gitu. Dalam bahasa hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu kata-katanya dari Nabi, pengertian dari Allah. Tapi kita yang ngaji tasawuf nggak cukup seperti itu, Pak. Ya, kita nggak mau hanya sampai itu kata-katanya dari Rasul, pengertian dari Allah cukup, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Ya, nah ini yang perlu kita kaji ya, bahwa Nabi dalam posisi tauhid ketika itu. Kasarnya ngomong Muhammad sudah nggak ada, yang ada Allah itulah. Ya, nah, satu contoh, ayam itu binatang yang dihalalkan oleh Allah. Ayam, kambing, sapi, kerbau, kan? Itu kan binatang halal semua. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Nah, sudahkah kita mengkaji di mana letak halal dan di mana letak haramnya? Kok bisa ya binatang yang sudah dinyatakan halal tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah kok menjadi haram dimakan? Apa sebab? Ada. Maka saya bilang di mana letak halal, di mana letak haramnya.
Orang-orang syariat, orang-orang fikih ya menyatakan kalau menyembelih itu harus mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat. Jadi makanya nggak salah kalau kita dengar ada orang menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, tak sembelihnya. Nah, senang kita alhamdulillah pakai Bismillah dia nyembelihnya. Padahal pakai pisau, Pak. Senang kita. Karena yang kita dengar apa? Ngucap kalimat. Apakah kalimatnya itu yang membuat dia halal? Bukan, Pak. Ya. Bukan pada kalimat. Dengan bismillah. Apa urusan kita dengan binatang itu, Pak? Kita ngejadikannya enggak, kita ngehidupkannya enggak, kok kita yang ngebunuh gitu. Maling namanya itu. Makanya haram dimakan. Ya, bukan urusan kita, bukan kita yang ngejadikan, bukan kita yang hidupkan. Kok tiba-tiba kita yang ngebunuh? Makanya nggak boleh dimakan, haram dimakan. Maling namanya itu. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan kalimat bismillah. Ku sembelih dengan nama Allah. Nah, kalau dengan nama Allah wajar kan halal? Ya. Istilahnya kalau Allah yang sudah menjadikan, Allah yang sudah memberi nyawa, menghidupkan. Nah, sekarang kita sembelih dengan nama Allah. Bukan nama kita, bukan. Bukan kita lagi yang nyembelihnya. Itu makanya halal. Maka saya katakan ini perlu kita pahami posisi. Kapan kita dalam posisi adat tauhid, kapan kita dalam posisi adat rasul. Kalau kita sudah paham posisi, naik ke 5. Cara memakai 2 kalimat syahadat. Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi ilmunya kalau memahami posisi itu ilmu hakikat. Kalau memahami cara memakai 2 kalimat syahadat ilmu ma'rifat, maka kita perlu kaji ilmu ma'rifat supaya kita bisa dipakai. Jadi 2 kalimat syahadat itu bukan dibaca lagi, Pak. Kalau baca tulisan, bukan diucapkan lagi. Kalau ucap kata-kata, ini enggak ngomong. Fa inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Tak ada yang terlihat yang terlihat cuma ada Allah begitu. Nah, ini kalau kita sudah memahami posisi tadi, udah bisa dipakai. Ya, makanya kata orang tua-tua kita zaman dulu, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Nah, nggak apa-apa sedikit yang kita dapat, tapi mencukupi, Pak. Daripada banyak tapi tak mencukupi. Ya udah, satu aja, dikit, cuman mencukupi yang satu itu. Daripada banyak tapi nggak mencukupi, maka kita perlu mengkaji 2 kalimat syahadat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu oleh karenanya kita perlu pahami 4 bidang ilmu tadi, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, kita nanti akan beranjak untuk mengkaji lebih jauh tentang tauhid. Ya, saya kan dikasih ilmu tauhid. Kenapa tauhid? Karena ilmu tauhid ini pokok, Pak. Ya. Apapun yang kita perbuat, ilmu yang kita ada atau perbuatan yang kita lakukan, kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid harus ditinggalkan. Nggak ada istilah oh ini budaya daerah, bukan, nggak ada urusan sama agama, nggak bisa. Baik itu budaya daerah maupun itu apa namanya, kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid tinggalkan. Nggak ada cerita. Kalau boleh budaya daerah dilestarikan walaupun bertentangan dengan akidah tauhid, tentu berhala-berhala dibiarkan sama Rasul. Karena udah budaya orang di sana nyewa berhala, Pak. Tapi Rasul dibabat habis, buang semua. Nah, begitu juga kita. Di Lampung ini, Pak, terus terang aja masih ada ya. Ada namanya pemanohan, ada namanya ngumbai lawo, ada namanya ngumbai kebun. Itu banyak syiriknya juga itu. Nah, misalnya ngumbai lawo itu ya. Ya, di satu sisi kita bagus. Kenapa terjadi ngumbai lawo itu? Karena bersyukur kepada Allah, tangkapan nelayannya banyak, alhamdulillah, bersyukur. Ngumpullah di tepi pantai, nyembelih kerbau atau sapi, lalu yang ibu-ibu masak, bapak-bapaknya berzikir.
Ya, baca Yasin, kemudian zikir, kadang-kadang ratib saman. Sampai di sini nggak ada masalah. Lanjut, ya. Mana yang jadi masalahnya? Setelah selesai ibadah, ya telah selesai zikir, sudah makan, rame-rame bawa jukung ke tengah laut, membawa kepala kerbau yang sudah didandan-dandan sedemikian rupa, dipersembahkan sama penghuni laut. Nah, di sini jadi masalah. Syirik itu, Pak. Nah, yang ini saja tinggalkan, buang yang satu ini. Tapi yang membawa lawak, yang zikir, makan barang, lanjut, kata. Namanya kita bersyukur kepada Allah, enggak masalah. Nah, satu ini aja buang ini. Begitu juga ngumbai kebun, ya. Nah, saya pengalaman di kampung tahun 70-an dulu, ya. Alhamdulillah kan kebun cengkeh itu ya dapat dikatakan agung lah, ya kan. Anak kecil aja bisa punya duit sampai puluhan juta. Hanya ngelahang cengkeh itu. Ya kan. Nah, setelah selesai panen cengkeh, satu wilayah, kalau bahasa kita di kampung namanya atau namanya. Satu atau itu mungkin ada berapa orang, ya, akhirnya kumpullah mereka itu di satu tempat yang agak lapang, lalu mereka menyembelih kerbau, menyembelih atau sapi, gitu kan. Ibu-ibunya masak, bapak-bapaknya zikir, ratib saman, kadang-kadang dibawakan gitu, kadang membaca manaqib Syekh Muhammad Saman, gitu ya. Nah, baca Yasin, zikir, tahlil itu. Saya kira sampai di sini nggak ada masalah. Lanjut kalau yang begitu. Namanya kita bersyukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di mana letak masalahnya? Ketika nyembelih kerbau atau sapi. Masing-masing orang yang punya kebun itu membawa daun enau yang masih muda itu, yang kalau di kelapa kan bahan ketupat gitu ya, yang masih muda, lalu dianyam-anyam sedemikian rupa. Setelah dianyam, dilumuri dengan darahnya kerbau yang sudah disembelih itu, dikasih darah. Nah, setelah selesai ngumbai itu, selesai zikir, masing-masing ke kebunnya menggantungkan daun nau itu ke cengkehnya dengan niat dengan darah kerbau ini cengkeh yang akan datang lebih lebat lagi. Masya Allah, masa darah kerbau itu yang membuat cengkehnya lebat? Tuhannya di mana? Nah, yang satu ini buang, nggak perlu lagi diteruskan, ya tak? Tapi yang namanya makan bareng, baca Yasin, tahlil, lanjut, nggak masalah. Itu namanya membaik kebun, bersyukur kepada Allah karena hasil kebunnya banyak, itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah satu itu buang itu. Oh, nggak bisa, ini budaya daerah, nggak ada budaya daerah. Kalau sampai tentang akidah tauhid, Pak, ini harus kita pegang itu. Jangan alasan, oh ini budaya daerah, nggak ada hubungan dengan agama. Nggak ada. Agama ini ngatur kehidupan kita selama di dunia ini, Pak. Jadi nggak ada istilahnya, oh ini bukan agama, ini aturan budaya. Kalau sudah bertentangan akidah tauhid, tinggalkan. Nah, apapun alasannya, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita pertahankan budaya, Pak, berapa sih umur kita di dunia ini? Disanjung-sanjung orang budayanya hebat. Paling banter umurnya 70 tahun, 80 tahun, udah lama itu. Syirik, dosa yang tak berampun sepanjang masa sampai di akhirat nanti. Mau kita nukar ya pujian orang waktu di dunia hanya sebentar dengan terbenam dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, nah. Kenapa? Karena syirik itu dosa tak berampun, Pak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Dan Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi yang dikehendaki. Jadi kalau sudah jelas syirik itu nggak ada ampun, Pak. Ya, apalah artinya? Oh hebat daerah itu ada budayanya, tapi bertentangan akidah tauhid. Disanjung-sanjung orang. Berapa lama sih kita disanjung orang? Nah, 10 tahun, 20 tahun, katakanlah 100 tahun. Tapi di akhirat berapa lama kita di akhirat? Ya dah. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yamin. Fa dakhala asba'u fayarfa'u fama baqiya bi fawad dunya.
Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kalian jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu, itulah contohnya dunia. Air laut yang terbentang luas tak berbatas, itu contohnya akhirat. Masa kita korbankan air laut yang begitu luas hanya dengan air laut yang membasahi jari jemari tangan? Masya Allah. Ya makanya saya bilang tadi, siapapun dan dimanapun, kalau sudah benar akidah tauhid harus tinggalkan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ya dah. Jadi perbuatan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kadang-kadang perkataan kita juga yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya, walaupun tidak 100% menyimpang dari akidah, cuman kadang-kadang ada manfaatnya, Pak. Nah, kita belajar untuk meninggalkan. Misalnya apa? Seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Astanaga. Udah terbiasa astanaga. Loh, kita ini sudah beragama Islam loh, Pak. Ya, ngapain astanaga itu? Mungkin dugaan saya dulu Islam masuk ke daerah kita ini orang masih beragama Hindu, Pak, nenek moyang kita dulu. Belum begitu fasih menyebut bahasa Arab. Orang sebut astaghfiruka atau astaghfirullah. Enggak bisa nyebut astaghfiruka, yang bisa astanaga. Sekarang kita sudah beragama Islam, sudah tahu kita. Buang astanaganya, ganti astaghfiruka, astaghfirullah. Ya, seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Mungkin dugaan saya dulu orang sebut subhanallah. Cuman enggak pasti mulutnya ngomong subhanallah, maka seleh kidah. Nah, sekarang kita sudah beragama Islam, sudah tahu itu, buang seleh kidah itu. Subhanallah, ganti dengan subhanallah, ada manfaatnya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat ya kita tinggalkan, walaupun itu sudah membudaya, Pak. Enggak peduli, itu tadi. Jadi kesimpulannya, apapun budaya daerah kita, kalau sudah tentang akidah tauhid, tinggalkan. Nah, itu kenapa? Karena kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat, Pak, daripada kesengsaraan dunia. Walaupun kita disanjung-sanjung orang karena menghargai budaya daerah, gitu. Berapa lama sih disanjung orang? Ya, paling 20 tahun, 30 tahun sudah itu dead, gitu. Akhirnya menanggung resiko syirik selama-lamanya. Nauzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian materinya kaji pada pagi hari ini. Ya, insyaallah kita kembangkan dalam diskusi. Untuk sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak-bapak dan sekalian yang saya muliakan, tadi aku telah paparkan tentang tasawuf kita. Mungkin pada hari sekalian yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu. Tanyakan apa yang Bapak ketahui dalam masalah yang ada di depan kita. Untuk tahap pertama siapa yang bertanya? Silakan. Yang belum jelas. Jangan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, Bu, ya, karena di luar kita tahu, Ya. ini saya menyikapi terkait masalah masjid ini. Ya. Jadi saya ini terus terang sudah keliling banyak saya masjid kemana-mana sholat ini. Jadi lihat dapat imam itu di situ buat bodoh itu. Dia itu artinya separuh ke sana mengot-mengot. Jadi maksud saya, Bu, ya, bagaimana pendapat Bu ya kira-kira? Kalau menurut saya pengen nih dari ujung sana jadi di depan itu lurus, karena imam bilang luruskan copnya. Jadi kalau ini kan tidak lurus, ya. Jadi saya mohon pencerahan dulu. Terima kasih, Mas. Makanya Lain saya cukup? Ya, saya untuk mempertegas. Sudah, oke. Ya, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang saya tanyakan tadi tentang tauhid. Ini perlu pencerahan dari Ibu ya.
masih banyak orang yang sirik samar tadi. Orang meninggal ditabrak mobil, malah kembahnya hilang, mati ditabrak mobil. Apa itu kategori masuk ke syirik? Orang meninggal karena serangan jantung, kan Allah hilang itu. Berarti apakah itu masuk dalam kategori syirik? Mohon pencerahan. Banyak sekali orang meninggal karena sakit dan hilang itu Allah dan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terus sekalian dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang alam kiblat kita, ya. Ini memang tadinya lurus. Setelah kita ukur dengan kementerian agama, kita akan berubah mengenai begini. Apakah bagaimana pencerahan yang kata lewatnya yang berpendapat nggak boleh ada pendapat kembali ke semula. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya tadi coba buka arah kiblat. Memang arah kiblatnya seperti ini, Pak. Arah kiblatnya begini. Jadi artinya posisi bangunan kita ini yang memang harus dirubah. Jadi kalau mau meluruskan sapnya ini, ya posisi bangunan dirubah. Cuman masjid yang sudah bagus begini mau dirombak kayaknya sayang pula. Duitnya tidak sedikit, kata. Ada masalahnya, ya. Jadi gini, kita kembali kepada Al-Quran. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya kalau kita sholat di di dalam Masjidil Haram itu langsung mengarah ke Baitullah. Kalau kita sholat di luar Masjidil Haram, kita mengarahnya ke Masjidil Haram. Jadi walaupun tidak pas kepada Baitullah, tapi mengarah ke Masjidil Haram itu sudah cukup. Bahkan ada yang berpendapat kalau kita sholatnya di luar kota Mekah, mengarahnya ke arah Mekah. Nah, tapi kan itu kita sudah disuguhkan sekarang ini dengan ilmu teknologi, Pak. Nah, dengan ada penentuan arah kiblat, kayaknya sudah mengarah ke situ, maka terjadilah mencong-mencong. Nah, karena yang kita percayai, kita imani, ya teknologinya itu. Gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu persis benar nggak mau arah ke sana, belum pernah ada yang mengukurnya berjalan kaki ke sana. Nah, pas benar apa tidak? Tapi secara ilmu pengetahuan itu seperti mau arah ke sana. Jadi kalau kita mau mengikuti teknologi itu ya arahnya seperti ini karena arah kiblatnya begitu. Ya, nah, tapi salah satu cara jalannya ya kita pasang merombak masjid ini. Nah, ya itu besar biayanya itu. Nggak tahu kalau ada yang menanggung biayanya ya nggak apa-apa. Besok dimulai. Itu ya Pak. Supaya jangan ragu-ragu. Karena kalau yakinnya seperti ini ya lanjut seperti itu. Nah, tapi itulah zaman dulu kan orang nggak belum ada teknologi ini Pak. Menentukan arah kiblat itu zaman dulu kan dengan tiang, dengan tongkat, gitu ya. Jadi kalau pas matahari itu sudah sore itu ya, tegakkan tongkat arahnya kemana? Kalau bayangnya arah ke situ berarti arah kiblat kita ke situ. Kalau bayang ke sana arah kiblat ke situ. Nah, cuman masalahnya kita disuguhkan lagi dengan ilmu pengetahuan, ilmu falak, Pak. Matahari itu dari Juni sampai Desember itu lain arahnya. Nanti Januari sampai Juni lain pula arahnya. Gitu. Nah, kemana kita, kapan kita waktunya kita negakkan tonggak itu? Nah, itu perlu kita tanya kepada mereka yang ahlinya. Tapi secara umum dulu itu menentukan arah kiblat itu dengan tonggak itu, tegakkan tonggak, lalu kemudian kita arahkan di mana arah bayangan, disitulah arah kiblatnya. Ya. Nah, kan sekarang kan sering itu diumumkan oleh Kemenak itu tanggal sekian ya, bagi bapak-bapak yang masih meragukan arah kiblat silakan kita laksanakan pada jam sekian. Nah, kenapa? Karena pas matahari berada di tengah-tengah Baitullah gitu ya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau mau menghilangkan keraguan ya itu ya seperti ini. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka.
Nah, tinggalkan yang ragu, ambil yang nggak ragu. Nah kalau lurus ragu kita. Nah kalau begini udah hilang ragunya, ya udah mencong-mencong aja lah. Nah, makanya imam kadang-kadang jarang luruskan saf katanya, jarang. Kenapa nggak bisa lurus, Mas? Karena mencong begitu gitu ya. Nah, jadi kalau di mencong-mencongkan saf, nah salah pula gitu. Nah, jadi saya kira itu sudah ya, silakan saja. Tapi kalaupun misalnya mengarah ke sana, ini kiblat kita ini kan 4. Ya, ada namanya kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia diri. Nah, kalau kiblat tubuh bisa berubah-ubah. Nah, kalau yang kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia, ini nggak boleh berubah-ubah kalau yang satu itu. Kalau kiblat tubuh bisa berubah. Misalnya kita sholat di kapal, Pak, arahnya ke situ. Belum selesai sholat, baru 1 rakaat, kapalnya mulai hidup, mulai jalan, muter. Apa kita harus muter-muter juga? Ya nggak usah. Itu berubah kiblat ke satu. Itu sholatnya orang khauf, orang dalam perang. Ya, nah, sholatnya orang perang itu kan misalnya imam, misalnya imam. Ini saf pertama, ini saf kedua, ya 2 saf. Begitu imam ruku, nah saf pertama ikut ruku, saf yang kedua berbalik ke belakang menghadapi musuh dengan senjata. Nah, begitu saf pertama bersama imam tadi sudah naik, baca ayat, baca Fatihah lagi, nah barulah saf yang di belakang meneruskan ruku, sujud, dan terus sampai kepada berdiri lagi, ngikuti lagi. Jadi berbalik. Maka saya bilang tadi kalau kiblat tubuh bisa berubah, asal jangan disengaja berubahnya. Dalam situasi darurat, nah, berarti sholat di kapal atau sholat dalam keadaan peperangan, harusnya kiblatnya ke situ, tapi dia marah ke sana, malah angkat senjata lagi, nah, untuk bersiap-siap untuk melawan menghadapi musuh itu para bapak-bapak, para tentara itu yang perlu tahu itu sholat dalam keadaan berperang tadi ya. Jadi makanya kalau kiblat tubuh bisa berubah. Tapi kalau kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia itu tidak boleh berubah sama sekali. Ya. Nah, makanya terserah pengurus mau seperti ini, ya kena mengikuti kompas. Mau lurus juga begitu, ya insya Allah juga mau arah ke sana juga. Yang penting hatinya marah Allah, gitu ya. Nah, apalah artinya tubuh kita menghadap ke sana, tapi hatinya menghadap ke kredit macet. Ya. Nggak ada kiblat jadinya. Nah, tapi kalau untuk menghilangkan keraguan-raguan ya sudah gini aja lah. Ya. Tinggal lagi kita ini berat beban pengurus ini cari duit untuk mungkar ini. Ya. Baik. Itu yang satu lagi apa tadi? Orang meninggal dengan tabrak, orang meninggal karena apa ini? Kata Allah apa? Oh. Karena ada ayatnya itu, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh, yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah. Mana jalan Allah? Ketetapan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada meninggal karena tabrakan, ada meninggal karena kebakar, ada yang meninggal karena kelelap. Itu namanya ketetapan Allah. Ya terserah macam-macam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat, janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tasurun. Mereka semua hidup, cuma kamu yang enggak tahu. Ya, yang mati itu kan jasadnya. Kalau roh kita ini nggak pernah mati, enggak. Ya, jasad kita ini yang mati. Kenapa? Ruhnya sudah nggak ada lagi. Tapi kalau diri kita yang sebenarnya bukan ini, Pak. Ya, ini bisa dicencang-cencang kalau yang satu ini. Bakaian, robek-robek lah. Tapi ruhnya itu diri yang sebenarnya. Itu yang harus utuh. Dia tidak pernah mengalami kematian. Nah, itu yang disebut dengan muhdas qadim, ya, makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Nah, mana diri kita yang sebenarnya? Ya ruh kita, bukan ini. Ini pakaian di dunia, namanya tubuh jasmani.
Tetapi walaupun dia tubuh jasmani, kita wajib jaga. Kenapa? Ini ini penyata daripada ruhani, katanya. Nah, nanti kalau bisa ya jangan misah lagi kalau bisa, gitu ya. Ya, kenapa Pak? Ini maksud saya, orang yang mengatakan misalnya orang itu mati karena mobil, apakah kita itu termasuk syirik kafir? Ya memang kenyataannya tabrak mobil, ya enggak syirik enggak. Masa kita katakan orang mati dicabut Tuhannya nyawanya oleh Allah? Enggak pas juga, memang kenyataan tabrak mobil. Jadi gini Pak, kita menempatkan sesuatu itu pada posisinya. Ketika kita bicara secara syariat, berlaku hukum syariat. Itu meninggal kena tabrak mobil itu syariatnya, gitu. Ya kalau nggak ditabrak mobil kan dia belum mati. Tapi siapa yang membuat dia supaya ditabrak mobil? Kan Allah juga. Nah, jadi ketika kita bicara syariat, apa yang terjadi secara lahiriah itu syariat. Dia meninggal kena tabrak mobil, dia meninggal kena kelelap, dia meninggal kena kebakar, itu syariatnya, enggak masalah. Tetapi yang namanya akidah itu keyakinan, meyakini betul dia enggak bakal mati kalau nggak ditabrak mobil. Nah, itu sudah menyimpang akidah. Keyakinannya, ya. Jadi kalau akidah itu Pak, keyakinan itu di dalam Pak, ya. Jadi kita belajar akidah, belajar tasawuf itu menempa keyakinan, bukan omongan. Kalau sudah diomongin itu syariat. Kalau syariat itu berlaku hukum, gitu. Ya nggak apa-apa dia meninggal kena tabrak mobil. Penyebabnya apa? Itu namanya ketetapan Allah. Kan Allah sendiri sudah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tasurun, mereka hidup cuma kamu yang enggak tahu, gitu ya. Nah, jadi artinya ya di jalan Allah itu ketetapan Allah. Ada orang ditetapkan Allah matinya kena sakit. Ada orang ditetapkan Allah matinya kena tabrak mobil. Ada orang ditetapkan Allah matinya kena tenggelam. Itu ketetapan, itu namanya jalan Allah. Ya. Nah kalau kita katakan secara lahiriahnya dia meninggal kena kelelap, enggak masalah. Nah karena itu syariatnya begitu. Ya. Nah syirik itu keyakinan hati. Ya. Makanya syirik itu ada dua, Pak. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu terang-terangan menyembah selain Allah, nyembah patung, nyembah bulan, matahari, gitu ya, nyembah batu, nyembah kayu, kan jelas-jelas itu kan menyembah selain Allah, gitu. Nah itu insya Allah itu kita bisa terhindar. Kenapa? Karena udah tahu itu nggak boleh, gitu. Nyata. Nah yang banyak kita tergelincir itu syirik khafi, Pak. Kadang-kadang kita nuding-nuding orang syirik ke kuburan syirik, tapi yang bersangkutan gelimang dengan syirik sendiri, Pak. Ya kan ada orang ya ngenyal betul ngelihat orang ziarah kuburan syirik katanya. Padahal dia sendiri termasuk syirik. Ya kenapa? Masih mengaku dia yang pinter, ngaku dia yang hebat, ngaku dia yang kuasa. Itu syirik. Ya. Makanya kata Allah ya di dalam Al-Quran ketika membicarakan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, di mana Nabi Musa itu meninggalkan umatnya pada beberapa hari, lalu ada salah seorang pengikutnya itu namanya Samiri, lalu kemudian dia bikin patung sapi. Nah, lalu mereka diajak, pengikut Nabi Musa itu diajak oleh Samiri itu nyembah patung sapi itu. Maka banyak yang sudah mengikut menyembah patung sapi itu. Maka turunlah ayat ini. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ya, fatubu ila rabbikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwas tawwabur rahim. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Ya,
Maka sekarang bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum. Nah, di sini yang kita garis bawahi. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Ya, kalau bahasa hadis, mutu qabla an tamutu. Mana yang dibunuh? Yang dibunuh keakuan diri kita. Ngaku-ngaku kita nih yang pintar, ngaku-ngaku kita kuasa, ngaku-ngaku kita yang hebat, kita yang berilmu. Itu sudah syirik itu, Pak. Ya, merasa kita ini pintar, berilmu, berkuasa, sementara Allah berkuasa, kita yakini, dan kita merasa kita berkuasa juga. Dua yang berkuasa. Kita yakin Allah melihat, tapi kita merasa kita ini melihat. Dua yang melihat. Itu syirik. Ya, jadi syirik itu menduakan Allah dalam keyakinan. Ya, nah, jadi yakin kita Allah kuasa, kita juga kuasa juga. Ya. Jadi makanya syirik dan tauhid itu di dalam keyakinan hati, Pak. Ya. Nah, kita dihindarkan dari syirik untuk duduk di tauhid. Nah, bagaimana kita duduk di tauhid? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh. Jadi tidak cukup, oh saya yakin Allah itu satu, maka omongan mulut. Yang bertauhid itu bukan mengatakan Allah itu satu, bukan. Ya. Kalau mengatakan Allah itu satu, anak kecil juga bisa, orang kafir juga bisa mengatakan, oh Tuhan itu satu, katanya. Itu omongan mulut. Ya, mana yang bertauhid? Yang bertauhid itu berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Itu baru bertauhid kita. Kalau masih ada yang lain dari Allah masih syirik, Pak. Allah melihat, kita melihat. Nah, masih ada dua yang melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Dua yang mendengar. Ya, masih syirik itulah. Ya, walaupun kita ngaku tidak syirik kita, tapi dalam keyakinan masih syirik itulah. Belum duduk di tauhid. Jadi yang namanya bertauhid, berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Maka nafi isbat, dinafikan semua yang ada pada hamba, diisbatkan hanya kepada Allah. Ketika kita bicara Allah Tuhan, ya, dia punya sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika kita sebut la ilaha illallah, itu artinya apa? Tak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Tidak ada yang kuasa selain Allah, tiada yang kehendak kecuali Allah, tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang berkalam kecuali Allah. Nah, duduk di situ baru duduk tauhid, Pak. Jadi kalau masih mendua, ngaku-ngaku kita pintar, kita berilmu, kita kuasa, syirik itulah. Nah, kita mau menghilangkan itu, maka kalimat la ilaha illallah itulah kalimatnya. Ya, jadi itu saya kira nggak apa-apa, Pak. Kalau dia mati kena tabrak mobil, ya syariatnya begitu, nggak masalah. Ya, nggak usah dikeluarkan hakikatnya. Pada hakikatnya Allah lah yang mematikan, nggak usah. Kepanjangan ceritanya. Ya. Itu hakikat itu keyakinan hati, Pak. Ya. Ya, masih ada yang lain. Ada satu lagi tadi, Pak, ya, Pak. Masih ada enggak? Udah. Saya habis ya. Ya, jadi kita udah mantap, Pak. Kita dia masih dalam rangka mengatakan Pak. Takut. Jadi kita masih dalam rangka memantapkan akidah kita, insya Allah. Kalau akidah sudah mantap, masih bisa kita bubarkan. Kita buat baru. Kalau akidah sudah mantap. Jadi misalnya akidah kita belum mantap. Sekarang kita masih bincang, gitu ya. Iya. Kita pakai ini. Jadi saya kira kalau warga kita sekitar sini sudah mantap benar akidahnya, kemampuannya mengutamakan keyakinan Allah SWT, maka semua 10 juta satu keluarga kecil itu. Daripada kita beli mobil, Pak. Beli mobil pakai dunia yang belum terlalu banyak manfaatnya gitu. Nah, gitu. Jadi ada juga masjid lain itu yang sudah bangunan miliaran saya dibubarkan juga, Pak. Dirubah kalau ini kecil itu. Iya. Nah,
Buya, ada saya masuk. Saya pribadi pertanyaan ini dan mungkin bisa mewakili kawan-kawan semua tentang sholat ini, Buya. Sholat ini kalau kita belum belajar tarikat dan ma'rifat, saya rasa kita masih berputar sekitar syariat. Sholat itu sholat biasa. Nah, bagaimana kita ini bisa sholat ini dengan roh yang sholat itu. Nah, kalau ini kan hanya badan ini, kebiasaan. Begitu azan dengar tanpa kita sadar berangkat ke masjid sholat kita. Tapi masih sebatas syariat, belum sholat sampai ke jiwa dan raga itu. Nah, bagaimana Bu ya yang sudah sholat puluhan tahun ini, yang belum belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Jadi sholat ini selama 40 tahun, apakah masih diterima Allah enggak? Sedang kalau yang diterima Allah sesuai kata Buya selama ini bahwa sholat itu badan ini hanya pelaksana, tetapi yang sholat rohnya itu. Nah, supaya bisa merasakan roh ketemunya Allah itu bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, jadi gini ya, sholat ini kan utama, ya. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi pokok. Tapi ketika kita bicara sholat, itu ada beberapa kategori, Pak. Ya, ada sholat dalam syariat, dalam pengertian syariat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Bahwa sholat bagi orang-orang beriman itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka ada sholat zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh gitu ya. Itu waktu yang sudah ditentukan. Nah, sesuatu yang sudah ditentukan itu berarti berdiri pada hukum. Nah, hukum itu syariat. Maka disebutlah ini sholat di tingkat ilmu syariat. Sholat di tingkat ilmu syariat itu sholatnya tubuh. Nah, sholatnya tubuh kita ya. Itu sholat syariat. Nah, tetapi walaupun dia sholat syariat, pada akhirnya nanti terakumulasi semua sholat itu ada di dalam sholat syariat. Nah, kita pisahkan dulu. Jadi sholat syariat itu artinya sholatnya tubuh. Jadi oleh karenanya selagi kita masih punya tubuh, kalau betul kita umat Muhammad, sholat syariat wajib dilaksanakan. Kan itu kegiatan tubuh, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang sudah mengaku belajar tasawuf, sudah ma'rifat, lalu nggak sholat 5 waktu lagi, itu menurut saya tasawuf. Ya, bukan tasawuf. Nah, jadi itu kerja tubuh. Jadi namanya syariat itu pekerjaan tubuh. Tapi kan tubuh ini kan sudah cukup itu saja. Maka ada sholat disebut sholatul wusta. Sholatul wusta itu apa? Pertengahan. Mana yang pertengahan? Nah, kalau diri kita ini kan dibagi 3 bagian, Pak. Leher ke atas itu maqam ketuhanan. Dari bawah, dari leher sampai ke pinggul ini maqam Muhammad. Dari pinggul sampai ke kaki itu namanya maqam Adam. Ya, jadi Adam, Muhammad, Allah. Nah, yang di tengah ini maqam Muhammad. Nah, yang di tengah ini ada apa? Ada jantung. Jantung ini lambang hati. Hati itu mengingat Allah. Jadi sholat di tingkat ilmu tarekat itu ingat hati kepada Allah terus menerus. Nah, itu nggak ada waktunya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, itu sholat dalam tingkat tarekat atau disebut sholatul wusta. Nih, jadi yang sholat itu hati kita ini. Ingat hati kepada Allah. Ada sholatnya ruh. Ya, sholatnya ruh itu disebut sholatul daim. Hum fi sholatihim daimun. Mereka berkekalan dalam sholatnya. Nah, terus menerus kalau itu. Ya, makanya baik sholat wusta, sholatul daim terbawa ketika kita sholat 5 waktu. Ya, sholat syariat. Jadi jangan hanya tubuhnya saja yang sholat, tapi hati dan ruhnya tinggal, nggak bisa. Makanya zikir itu ada zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Nah, polanya beda-beda. Kalau zikir syariat ucapan dan perbuatan, maka
ditampilkan ketika sholat ya secara syariat. Berdiri kan perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu perbuatan. Baca Fatihah, baca takbir, baca sholawat itu kan ucapan. Nah, maka sudah ada satu zikir syariat namanya zikir tarekat, ingat hati ke Allah. Medianya ingat. Nah, nggak bisa kita ingat kalau kita belum kenal. Maka kita kenali dulu, baru bisa kita ingat. Ya, gimana kita ingatnya kalau kita nggak tahu? Cobalah Bapak Ibu ingat yang Bapak Ibu nggak tahu, kan nggak bisa. Kalau ingat berarti tahu itu. Ya. Tuh, jadi ingat hati ke Allah, dia terbawa dalam sholat. Yang ketiga dirasa. Zikir hakikat itu dirasa, apa? Medianya rasa. Sekarang ketika sholat merasa Bapak yang sholat atau bukan? Nah, ini sudah masuk ke kajian hakikat. Nah, kalau Bapak merasa Bapak yang sholat, pakai apa Bapak sholat? Berdiri pakai kodrat Allah, melihat pakai basar Allah, mendengar pakai sama Allah, baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang punya Bapak yang mana? Kok ngaku-ngaku Bapak yang mengerjakan? Fasilitas yang Bapak pakai punya aku, kata Allah. Yang punya kamu mana? Nah, disinilah kekeliruannya dalam berintikad, Pak. Ya, ngerampok. Maka saya bilang waktu pengajian di mana itu di Sukarame. Dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat. Ya, kalau maling ayam kan di luar sholat masih dosa biasa. Tapi maling ketika sholat itu dosa paling besar. Maling punya Allah. Ya, Allah kuasa, kita ambil kuasa itu, kita maling, kita juga kuasa. Allah tahu, kita ngerasa kita yang tahu, kita rampok punya Allah. Syirik itu namanya. Makanya dosa yang paling besar saya bilang maling ketika sholat itu. Ngerampok punya Allah, maling punya Allah. Kita pakai yang punya Allah, tapi kita ngaku-ngaku punya kita. Nah, itu yang bahaya, Pak. Kita nggak punya, ngaku punya kita. Itu yang syirik itu tadi. Jadi yang namanya zikir hakikat dirasa. Nah, rasa ini ada 3. Ada rasa jasmani, ada rasa ruhani, ada rasa robbani. Rasa jasmani dipencet sakit itu rasa jasmani. Rasa ruhani rindu, sayang, benci itu rasa ruhani. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud rasa robbani. Hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Enggak ada lagi kita yang sholat, Pak. Allah itulah. Ya. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan sembahyang dia itulah. Kita enggak bisa nyembah Allah enggak. Bagaimana cara kita nyembah Allah? Fasilitas kita pakai punya dia. Az-zakir wal mazkur. Yang mengingat ya dia yang diingat itulah. Nah, gambaran sudah sering saya sampaikan. Contohnya saya bilang seperti kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Kita ini kadang-kadang hanya melihat baju, melihat kain itu aja. Kita nggak pernah lihat kapasnya. Ya, padahal benang tak akan ada kalau tak ada kapas. Ya, dan kain itu tak akan ada kalau tak ada benang. Benang dari kapas, berarti kain juga dari kapas. Ya, dan baju itu dari kain. Ya, tapi baju dari kain, kain itu jadi kapas juga. Jadi sebenarnya baju itu nggak ada, kain itu nggak ada, benang itu nggak ada, yang ada kapas. Cuman masalahnya karena alamnya berbeda, maka berbeda pula nama. Kalau tadinya disebut kapas, sekarang alamnya benang, maka disebut orang namanya benang. Pada kapas itulah. Di kemudian benang disulam menjadi kain, sudah jadi kain, lupa kita kalau itu kapas juga. Padahal sebenarnya kain itu nggak ada, yang ada benang, benang nggak ada, yang ada kapas. Berarti kain itu ya kapas itulah. Cuman si kain ini sombong gitu, merasa dia sudah laku dijual, akhirnya akulah yang berkuasa. Padahal kapas itulah. Ya. Maka bagaimana kita membuangkan paham kita kain, benang yang ada kapas. Gitu.
Ya, buanglah paham daripada baju, buanglah paham daripada kain, buanglah paham dari benang yang dilihat kapas. Nah, begitu juga kita, gitu ya. Jadi, kalau kita melihat adanya Allah, yang lain nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang kuasa. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji tauhid itu, Pak. Ya, nah, saya kira itu, Pak. Ya. Pak, masih ada? Cukup? Oke, terima kasih ya. Cukup Ya, baik Bapak Ibu, mengakhiri kita doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.